Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami mengerjakan segala tugas tanggung jawab kami. Dan saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan sungguh taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 1-2. Tertulis demikian. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, di berbagai wilayah negara di dunia ini, hari raya umumnya dihadapi dengan niat untuk berbuat yang baik, melakukan kebaikan bagi sesama. Orang-orang berusaha melakukan hal-hal yang baik buat orang lain, berbagi untuk keluarga, sahabat, dan teman-teman. Di Sulawesi Utara ada tradisi bulan pengucapan syukur, di mana setiap keluarga akan mempersiapkan makanan dan mempersilahkan orang-orang mampir dan menikmati makanan dengan gratis. Di Amerika Serikat ada perayaan Thanksgiving, di mana pada hari itu orang-orang akan makan bersama dan juga ada yang berbagi makanan kepada para tunawisma dan memberikan hadiah atau bingkisan kepada orang-orang yang membutuhkan. Intinya, ketika hari raya, umumnya orang akan berbuat yang baik. Tapi kita perhatikan di sini, para imam dan ahli-ahli Taurat merencanakan untuk melakukan kejahatan pada saat hari raya. Dalam Lukas 22 ayat 1-2 ini tertulis, hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Hari raya Paskah yang seharusnya mereka rayakan dengan beribadah kepada Tuhan, melakukan yang baik, justru diisi dengan rencana untuk melakukan yang jahat. Kita melihat bahwa orang-orang yang merencanakan yang jahat di sini bukanlah orang-orang biasa, tapi mereka adalah para pemimpin agama, yaitu para imam dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang seharusnya memberikan teladan kebaikan, yang seharusnya memberikan contoh yang baik, tapi di sini mereka merencanakan yang jahat. Mereka merencanakan untuk membunuh Tuhan Yesus, bukan karena Tuhan Yesus bersalah, tapi karena mereka merasa iri hati dan terancam oleh popularitas dan pelayanannya serta pengaruhnya kepada banyak orang. Kita harus hati-hati saudara dengan sikap iri hati, dengki, cemburu. Semua itu harus kita hilangkan dan lenyapkan dari dalam hati kita. Sebab hal-hal yang semacam itu, kalau dibiarkan, akan membawa kita pada suatu titik di mana kita merencanakan hal yang jahat. Kita perlu membersihkan hati kita, saudara, supaya apa yang kita rencanakan adalah hal-hal yang baik. Dan rencana untuk melakukan yang baik ini seharusnya dilakukan setiap hari, bukan hanya pada hari raya saja. Kita perlu selalu memiliki dan merencanakan untuk melakukan kebaikan setiap hari, melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Ingat siapa kita. Terlebih lagi kalau kita punya jabatan dalam pelayanan, dihormati orang, dijadikan contoh teladan. Ingatlah siapa diri kita, saudara. Kita adalah pribadi yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang kudus. Dan karena itu,
Sudah seharusnya kita punya rencana-rencana yang baik setiap hari. Dalam Mazmur 37 ayat yang ketiga tertulis, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia." Firman Tuhan dalam ayat ini menegaskan bahwa kita harus melakukan yang baik. Lakukan bukan yang jahat, saudara, tapi yang baik. Dan ini hendaknya kita lakukan setiap hari. Dalam lingkungan di mana kita berada, setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai situasi dan keadaan. Kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin menyebalkan, orang-orang yang menyakiti hati kita. Tapi mari saudara, jangan lakukan yang jahat, lakukanlah yang baik. Singkirkan semua rencana jahat dari dalam hati kita, dan minta Roh Kudus menolong saudara dan saya. Kasih karunia Tuhan akan memampukan kita, sehingga kita dapat hidup dengan niat baik setiap hari, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik selalu dalam sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar, kami mengerti bahwa sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sudah seharusnya dan sepantasnya kami melakukan hal-hal yang baik, merencanakan yang baik, tidak berniat buruk ataupun yang jahat, tapi selalu memiliki niat yang baik kepada orang-orang di sekitar kami. Penuhi hati kami ya Roh Kudus, dan pimpin serta kuasai kami, sehingga kehidupan kami akan selalu selaras dengan kehendak firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan yang sedang dalam pergumulan persoalan. Jamah ya Tuhan, sembuhkan dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah ya Tuhan dan berikan senantiasa kesehatan yang sempurna. Bagi yang sedang dalam persoalan pergumulan, biarlah tangan-Mu Tuhan memberikan terobosan yang ajaib. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Dan jalan-jalan-Mu yang heran, mujizat-Mu dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami selalu supaya kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sampaikan permohonan doa saudara secara pribadi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan akan terus menolong kami, dan kami semua alami jawaban doa dari Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.